Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Irianti dan rekan saya Andini Putri Naldi, Franky Andre Wijaya, Melsi Dwi Salsabila Putri, dan Siti Iip Apipah akan memaparkan masukan serta evaluasi terhadap UMKM pilihan kami, yaitu Pilona Coffee. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Sofyana Latif. Yang pertama, customer segment. Customer segment Pilona Coffee tidak ada spesifik target usianya, tetapi untuk semua kalangan usia yang menyukai kopi. Walaupun nama mereknya Pilona Coffee, tapi di dalam menu disediakan menu non-coffee. Jadi untuk customer segmentnya tidak terpaku usia, tapi untuk semua kalangan. Biasanya yang mendatangi Pilona Coffee itu di kalangan remaja dan para pekerja. Value proposition di Pilona Coffee sendiri yang membuat pelanggan akan datang kembali ke Pilona Coffee karena Pilona Coffee sangat mengutamakan rasa dan kenyamanan. Rasa di sini adalah Pilona Coffee membuat kopi dengan bahan yang berkualitas, sehingga rasa-rasa kopi di Pilona ini akan membuat pelanggan untuk datang kembali ke Pilona. Selain itu, untuk kenyamanannya sendiri, Pilona Coffee dilengkapi dengan ruangan indoor maupun outdoor. Ruangan indoor sendiri dilengkapi dengan AC yang dingin. Kemudian ruangan outdoornya apabila pelanggan ingin merokok dan tidak ingin mengganggu pelanggan lain, bisa di ruangan outdoor. Selain itu, untuk menunjang kegiatan pelanggan yang mau melakukan work from cafe baik meeting online, itu Pilona Coffee sendiri memiliki akses internet yang sangat cepat. Selain itu, pelanggan tidak perlu khawatir apabila baterai HP atau laptopnya itu habis, karena di Pilona Coffee sendiri itu banyak memiliki colokan listrik. Selanjutnya adalah channel dari Pilona Coffee ini. Yang pertama adalah dari mulut ke mulut, di mana kebanyakan customer dari Pilona Coffee ini adalah anak muda maupun mahasiswa, di mana tentunya kebanyakan anak muda pasti akan merekomendasikan suatu tempat yang menurut mereka worth it untuk dikunjungi kepada teman-temannya atau ke kerabat terdekatnya. Yang kedua ada dari media sosial seperti Instagram maupun TikTok, di mana di Instagram Pilona Coffee ini terdapat banyak informasi mengenai lokasi Pilona Coffee, bagaimana situasi di sana, daftar-daftar menunya, dan terkadang mereka juga sering mengupload tentang promo-promo maupun giveaway di Instagram. Di TikTok pun mereka membuat konten-konten menarik yang tentunya akan membuat audiens merasa tertarik untuk mengunjungi Pilona Coffee ini. Yang ketiga ada dari online food. Seringkali Pilona Coffee ini memberikan harga yang jauh lebih murah di online foodnya ketimbang datang langsung ke store. Hal ini tentunya sangat menarik peminat konsumen, apalagi yang mager untuk datang langsung. Plusnya di sini adalah konsumen mendapatkan minuman yang sama dengan harga yang jauh lebih murah dan tidak perlu repot-repot untuk datang ke store. Ingin menjelaskan poin revenue stream pada coffee shop Pilona Coffee yang terdapat sumber pendapatannya dari penjualan kopi dan pendapatan lainnya dari penjualan snack-snack yang ada di Pilona Coffee. Selanjutnya di bagian customer relation, dikarenakan tempat yang sejuk dan nyaman, lalu kopi yang dibuat fresh dan enak. Selain itu ada promosi-promosi yang dilakukan secara online di Pilona ini. Seperti contohnya baru-baru ini ada promo namanya di Shopee itu 6.6. Jadi kalau kita beli paket yang harganya 100.000 itu, karena ada tanggal 6,6 ini, jadi harganya itu 40.000 saja. Lalu ada tanggal-tanggal spesial seperti ulang tahun Pilona, ada juga seperti tanggal 17 Agustus. Lalu ada tanggal-tanggal spesial seperti misalnya yang saya pernah rasain itu tanggal 29 Februari yang belum bulan lalu ini. Saya pernah ngerasain sendiri itu promonya banyak banget. Jadi banyak orang yang pengen gitu buat
tertarik buat kembali lagi karena promonya banyak, tempatnya bagus gitu, banyak colokannya juga, ada free wifi. Jadi ini yang menarik dari customer relation di Pilona ini. Di bagian key resource atau sumber daya. Jadi sumber daya di Pilona ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sumber daya manusia, sumber daya aset, dan sumber daya infrastruktur. Nah, sumber daya manusia itu jadi fokus utamanya itu kayak menjual kopi, berarti ada yang namanya barista untuk mengelola kopi itu, yang memiliki kapabilitas atau skill untuk meracik sebuah kopi. Nah, untuk menggunakan mesin kopinya itu kan berarti ada skill-skill tertentu untuk bisa menggunakannya. Lalu sumber daya aset atau infrastruktur itu ada kayak wifi, ruangan AC, dan ada website untuk pelanggan sendiri ya. Pilona Coffee ini sudah ada 20 cabang. Jadi kalau ada mau order bisa pakai website, jadi bisa diarahkan langsung ke yang mana yang terdekat dengan lokasi si customernya itu. Untuk aset sendiri itu ada mesin kopi, blender, chiller, mesin cup sealer, dan juga air conditioner. Ada poin key activities untuk Pilona Coffee, yaitu kegiatan utamanya menjual kopi, memberikan feedback pada pelanggan, dan memperhatikan ulasan-ulasan yang sudah diberikan oleh pelanggan. Selanjutnya, key partners. Pilona Coffee bekerja sama dengan platform online seperti Grab, Gojek, Shopee, Tokopedia, dan juga Greenfield. Selanjutnya ada cost structure, biaya-biaya yang terkait di Pilona Coffee. Biaya yang terkait di Pilona Coffee itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, biaya utama bahan baku, yaitu untuk pembelian kopi, gula, susu, dan lainnya. Yang kedua, biaya terkait karyawan. Biaya terkait karyawan di sini yaitu biaya untuk pembayaran gaji barista yang bekerja di Pilona Coffee. Yang ketiga, ada biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya sewa, biaya pembayaran air, biaya listrik, biaya IPL, biaya keamanan. Oke, selamat sore. Pada hari ini saya bertemu dengan Bapak Richard sebagai salah satu staf dari Pilona Coffee, yang pada hari ini saya akan mewawancarai tentang apa-apa saja poin yang akan saya tanyakan pada hari ini. Ya. Bapak sudah bersedia ya untuk Siap. diwawancarai pada hari ini. Oke, untuk pertama saya ingin bertanya seputar tentang customer segment dalam Pilona Coffee itu sendiri. Apa aja sih yang biasanya customer tuh datang ke sini, apa aja, dari kalangan apa aja? Oke, untuk customer segment di Pilona karena kita bentuknya cafe ya, jadi kita nggak menargetkan spesifik ke satu usia gitu, tapi berarti kita customer segment kita adalah semua kalangan usia yang suka kopi atau non kopi pun nggak ada, karena kita memang judul mereknya itu Pilona Coffee, ada coffee-nya kan. Berarti ada coffee-nya itu kan identik dengan kopi, tapi di dalam menunya itu juga ada menu non kopi. Contohnya kita punya best seller di ice matcha latte. Jadi ice matcha latte itu biasa disukai oleh para remaja, kemudian anak-anak kecil mungkin yang suka matcha, karena memang matchanya juga nggak terlalu manis tapi nggak terlalu pahit juga, jadi pas. Kemudian kalau untuk anak-anak kecil biasanya lebih suka ke Oreo shake. Jadi kita punya menu Oreo, jadi itu dihancurin kemudian dicampur dengan susu fresh milk. Jadi biasa anak-anak kecil tuh suka minum Oreo, kayak Oreo dicampur susu aja gitu. Jadi untuk customer segmentnya kita nggak spesifik ke satu usia, tapi lebih ke menyeluruh. Iya, ke semua usia ya. Ke semua usia. Tapi biasanya yang mendominasi itu di mana? Yang mendominasi itu biasanya di kalangan remaja ya. Remaja. Sama kalangan orang-orang yang bekerja. Oke. Karena kita ada di main online food juga, kita ada Grab, ada Gojek, ada Shopee Food. Jadi biasanya Pilona ini dipesan untuk orang-orang kantor, mungkin dia lagi pengen kopi atau apa gitu kan. Jadi lebih banyak sih ke online foodnya ya. Seperti itu. Oke, baik, cukup bisa dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang value proposition yang ada di Pilona Coffee itu seperti apa yang bisa dilakukan oleh Pilona Coffee itu? Oke, untuk value proposition-nya kita memang karena kita menjual kopi, ya. Jadi kita lebih ke mengutamakan kenyamanan sih. Oke. Dan nggak lupa tentang rasa, karena ada beberapa toko kopi yang memang dia jualannya jualan tempat.
tempat doang. Jadi karena tempatnya estetik, orang mau datang. Tapi kalau Pilona kita lebih mengutamakan ke rasa dan kenyamanan itu sendiri. Jadi orang nggak sekedar ngopi doang, tapi dia juga nyaman di tempat toko kopi itu. Ya, contohnya kita lagi di Pilona Pasar Lama. Nah ini kita ada lagi di luar ya, di luar outdoor, tapi kita ada indoornya juga. Jadi indoornya ini kita punya AC yang cukup dingin dan nyaman. Jadi ketika orang mau datang untuk bekerja pun bisa. Gitu. Jadi nggak cuma outdoor doang, tapi kita punya indoor. Jadi ketika dia ingin mungkin merokok keluar, dia bisa keluar untuk di outdoor. Kemudian untuk berlanjut bekerja dia bisa di indoor. Kemudian untuk dari segi kenyamanan ya, selain AC kan orang sekarang kalau ke kafe itu nyarinya internet ya. Ya, kita punya juga internet di sini yang cukup kencang juga. Jadi untuk meeting atau mungkin dia mau Zoom itu masih cukup aman di Pilona. Oh, sudah ada free wifi-nya ya? Betul, free wifi. Dan juga colokan di sini saya lihat juga udah ada ya? Colokan banyak. Oke, baik, untuk itu bisa dimengerti. Selanjutnya untuk media promosi yang dilakukan Pilona itu apa ya? Oke, untuk media promosi karena kita lebih mengutamakan online food ya. Jadi kita banyak promo-promo di online food. Jadi nggak cuma yang kadang kan kita suka komplain ya kalau beli di online tuh harganya lebih mahal dari yang offline. Iya sih, sering terjadi. Memang harus seperti itu karena memang ada potongan dari online-nya. Tapi kita juga memberikan promo-promo yang menarik di online. Jadi orang tuh nggak yang males gitu. Karena kan orang males mendingan ke offline aja kan, biar nggak kena ongkir, biar harganya lebih murah. Tapi kita juga di online pun kadang suka lebih murah daripada offline. Kemudian dari segi online ada promosi, kemudian untuk segi media sosial kita juga ada promosi. Oh, dari media sosial. Dari media sosial itu kita pakai Instagram dan TikTok. Nah, Instagram dan TikTok kita suka bikin konten. Kemudian kalau ada promo-promo yang offline atau promo yang online kita suka share di situ. Oh, jadi banyak ya dari media sosial ada, dari segi marketplace lain juga ada. Baik, bisa dimengerti. Untuk customer relation yang di Pilona itu apa aja ya? Kayak apa sih yang bikin mereka balik lagi tuh? Yang kalau untuk customer relation ya, yang tadi saya jelaskan di value proposition, karena tempatnya nyaman dan tempatnya cukup affordable, jadi orang tuh kadang suka lebih enak balik lagi ke Pilona. Sama satu lagi, kadang kalau orang yang suka ngekopi itu dia pasti balik lagi ke Pilona. Kenapa? Karena kopi kita sediakan kopi yang fresh. Jadi bisa dilihat di sini kita ada mesin kopi ya. Jadi kita nggak yang kopinya itu di stok dulu. Karena espresso itu kalau kita stok itu selang 2 hari 3 hari itu rasanya berubah. Gitu. Jadi kita pasti bikin kopi atau espresso itu yang fresh. Langsung dibuat. Langsung dari mesin. Jadi ketika ada pesan itu baru kita buat kopinya. Jadi dari segi rasa lebih kaya, lebih aromanya lebih dapat, kemudian lebih enak juga pastinya. Sama promosi yang dilakukan juga mungkin bisa menarik customer untuk datang kembali ya. Jadi promosi yang dilakukan ya cukup menarik juga untuk customer balik lagi ke Pilona. Seperti apa aja sih contoh promosinya? Untuk promosi kita yang baru ini lewat di bulan ini itu 6.6. Nah, kan biasa di Shopee ada tuh. Kita juga ada. Kita ada promosi beli paket 1 gig yang tadinya harganya 100.000 sekian, ini cuma 60 ribuan. Jadi dengan 60 ribu Anda bisa dapat 5 kopi. Ya berarti satunya sekitar 11 ribuan lah. Jadi untuk tanggal-tanggal tertentu ada promosi gitu ya? Betul, jadi di tanggal-tanggal tertentu atau tanggal-tanggal spesial seperti ulang tahun Pilona atau 6.6 atau di bulan-bulan lainnya pasti ada promo. Jadi mungkin setiap bulan ada tanggal spesial bisa jadi promosi gitu ya? Betul sekali. Baik, bisa dimengerti. Untuk revenue stream atau sumber pendapatan dari Pilona itu sendiri apa ya? Sumber pendapatan kita karena kita kafe, kita pasti jual produk minuman. Sumber pendapatan utama adalah dari situ. Kemudian yang kedua mungkin dari snack-snack. Kita ada kerjasama sama Snazy Boom. Snazy Boom itu adalah arum manis